Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Bapak Budi selaku Rektor dari Pondok 8 orientasi pengenalan matematika aplikasi pemerintah bagi P3K, kepada teman-temanku peserta orientasi yang berbahagia, izinkan saya mengabarkan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang gelombang 6 angkatan 34 titik lokasi 8 di SD Negeri 1 Budak. Baik, ini adalah sekilas profil dari saya. Saya Widi Sadi, instansi di SD Negeri 5 Budak. Untuk saya, silakan dinikmati. Selanjutnya ada core value dari ASN, yaitu berakhlak. Ini adalah beberapa kepanjangan dari berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, terus ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya ini adalah instansi tempat saya bekerja di SD Negeri 05 Budak. Meskipun akan masuk ke dalam, tapi insya Allah akan disini. Demikian juga visi dari SD Negeri 05 Budak, yang yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berilmu, tampil, mandiri, berbudi pekerti, dan berakhlak karimah. Di sini juga SD Negeri 05 Budak mempunyai 6 misi yang sedang kita coba wujudkan dalam realita di kehidupan di sekolah kita. Ya, semoga 6 misi ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama. Nah, kita langsung masuk ke rencana hasil kerja yang coba saya susun berdasarkan pembelajaran yang sudah saya dapat dalam 3 hari kemarin. Yang pertama ada rencana hasil kerja pimpinan atau atasan saya langsung. Ada 3 RHK yang coba saya tuangkan di sini. Sebetulnya ada beberapa RHK yang coba saya buat, tapi yang menjadi unggulan saya dalam melakukan presentasi ini adalah 3 kegiatan ini. Yang pertama adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus RHK yang kedua, terwujudnya budaya literasi di lingkungan sekolah. Dan RHK yang ketiga yaitu terkelolanya kegiatan pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Itu adalah rencana hasil kerja dari atasan saya. Kemudian saya turunkan menjadi rencana hasil kerja saya yang coba saya tuangkan di sini adalah yang pertama, meningkatkan praktik mengajar manajemen kelas yang berfokus pada penerapan budaya positif. Melakukan bimbingan, yang kedua melakukan pembimbingan bagi siswa yang slow respon atau kesulitan membaca dan menulis. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas dan atau pengawas sekolah. Ini adalah kegiatan yang coba saya lakukan dari kompetensi meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Jadi ada 4 kegiatan. Yang pertama itu adalah membuat kesepakatan kelas. Yang kedua menjelaskan disiplin positif kepada peserta didik, melibatkan peserta didik dalam menyusun dan merancang kesepakatan kelas. Dan yang terakhir ada menyajikan hasil kesepakatan kelas yang sudah dibuat ke dalam bentuk yang lebih bagus. Yang ada, ini outputnya, output dari kegiatan membuat kesepakatan kelas tadi langsung kita bentuk menjadi yang pertama ada pemaparan PPT dari disiplin positif. Terus yang kedua ada draft kesepakatan kelas, rubrik kesepakatan kelas dan hasil kesepakatan kelas. Jadi nanti setelah
kita menampilkan PPT atau penjelasan tentang disiplin positif, nanti kita langsung membuat praktek langsung pada anak-anak. Selanjutnya yang terakhir adalah poster disiplin positif. Selanjutnya ada program yang kedua dari saya adalah melakukan pembimbingan bagi siswa yang slow learning atau disleksi yang unik atau kesulitan membaca dan menulis. Ada 3 kegiatan yang saya rencanakan dalam tahun ini, yaitu pembelajaran. Yang pertama ada pembiasaan literasi sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, membuat jadwal pembimbingan untuk siswa yang nyambung atau siswa yang masih kekurangan dalam literasinya atau membaca dan menulisnya. Yang ketiga, membuat refleksi dari kegiatan yang sudah kita jalankan tadi. Selanjutnya, ini adalah hasil outputnya. Tadi baru kegiatan rencananya, sekarang hasil output dari rencana kegiatan literasi itu adalah yang pertama merencanakan pelaksanaan bimbingan atau RTL. Yang kedua laporan konseling individu, yang ketiga ada refleksi bimbingan, dan keempat kemampuan membaca menulis meningkat. Yang terakhir adalah program meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Ada 4 kegiatan yang coba saya tampilkan di sini. Yang pertama ada melihat hasil refleksi di kegiatan sebelumnya. Jadi pasti Bapak Ibu pernah melakukan sebuah pelatihan atau mengikuti diklat. Nah, itu kita coba refleksikan apa sih kekurangannya, dan coba kita selanjutnya menentukan diklat dan kursus. Dari setelah kita merefleksi, kita cari kekurangan diklat yang kita kurang gimana. Nah, kita cari diklat yang sesuai. Selanjutnya melakukan pembelajaran mandiri di platform PMM. Nah, kita sebagai guru kan sudah disediakan oleh pemerintah sebuah platform atau website untuk kita belajar dan menggali ilmu. Itu ada platform PMM yang kita bisa manfaatkan. Terus yang terakhir juga ada KKB guru yang bisa kita ikuti. Output dari hasil tadi kita melakukan pelatihan mandiri dan sesuai komponen guru. Yang pertama, yang jelas kita mendapatkan sertifikat dari diklat ataupun dari pengembangan kompetensi atau dari KMM atau dari KKP, pasti kita mendapatkan diklat. Yang kedua, meningkatnya kualitas dalam melaksanakan tugas dari guru. Yang jelas ketika kita setelah mengikuti diklat, pasti kualitas kita akan menambah dari ilmu yang kita dapatkan. Selanjutnya kompetensi baru sesuai tema. Terima kasih. Sekian dari saya. Itu adalah presentasi dari saya. Barangkali Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan. Ya, ya. Terima kasih atas waktunya Pak Didi. Saya akan bertanya, yaitu dalam rencana hasil kerja yang Bapak buat, salah satunya adalah penerapan disiplin positif, terutama dalam kegiatan membuat kesepakatan kelas. Yang mau saya tanyakan, jika ada anak yang dengan sengaja melanggar kesepakatan kelas tersebut, bagaimana Bapak menyikapinya? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya, di luar dari ekspektasi. Tapi saya ketika ada salah satu anak yang sengaja melanggar ketentuan yang sudah disepakati. Jadi seperti ini, mekanismenya kita sebelum membuat kesepakatan kelas, kita mencari dulu, menggali dulu apa sih yang biasanya anak sering langgar dan apa sih yang membuat anak tidak nyaman di kelas. Nah, seperti itu. Setelah kita identifikasi, dapat anak sering terlambat, anak sering misalkan tidak mengerjakan PR, terus anak sering tidak patuh dengan gurunya. Nah, itu adalah alasan-alasan atau masalah-masalah utama sebelum kita angkat ke dalam kesepakatan kelas. Setelah masalah itu kita temukan, kita rencanakan
keyakinan kelasnya kita akan susun. Setelah kita dapat rancangan dari kesepakatan kelas itu, kita harus tetap menyelingi memasuki dari konsekuensinya. Konsekuensi ketika anak melanggar itu dari konsekuensi ringan sampai dengan konsekuensi yang terberat. Kalau sengaja itu berarti mungkin maksudnya konsekuensi berat karena dia sudah sepakat dengan kesepakatan itu kok dilanggar. Nah, jadi ketika kesepakatan sudah dibuat ya ada konsekuensi yang harus ditaati seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, kemudian kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas jawabannya. Demikian pemaparan seminar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penampilan dari Pak Ibu sendiri yang sudah mengatakan materinya di dalam kesempatan yang baik, fokus pada bisa sudah berkurang dan lebih kreatif. Dan yang lain yang belum maju ada yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.